ke KD. Dari KD inilah kita mengambil materi pembelajaran. Rata-rata sudah diklat K13 ya? Nah, kalau udah K13, bagaimana membuat sari menjadi materi? Ada langkah-langkahnya di LK1, LK2, LK3 di pembelajaran itu. Dari situ kita terbesit menentukan model pembelajaran yang digunakan. Mengapa model pembelajaran kita singgung? Karena model pembelajaran itu menentukan ketercapaian pembelajaran di proses. Model itu ditentukan oleh karakteristik materi yang akan kita sajikan. Tidak semua model yang paling bagus menurut saya bagus menurut Bapak Ibu, karena karakteristik materi yang Bapak Ibu sampaikan berbeda dengan karakteristik materi saya. Sehingga proses itu diwarnai oleh model. Proses ini diwarnai oleh model. Model mengaruhi metode. Juga yang ikut terpengaruh adalah media. Kadang-kadang kita modelnya A, metodenya B, medianya C, tidak nyambung. Mestinya modelnya A, metodenya sekaitan dengan A, medianya yang mendukung A mestinya. Tapi jarang sekolah yang memiliki media yang lengkap. Kita akui itu. Itu Bapak Ibu. Dari proses ini diakhiri dengan penilaian yang melahirkan hasil belajar. Yang sering kita lakukan di penilaian adalah penilaian di akhir pembelajaran. Padahal penilaian itu ada di pra pembelajaran, ada di dalam pembelajaran, ada di akhir pembelajaran. Yang paling sering kita lakukan adalah penilaian di akhir pembelajaran. Dia tahu dan tahu menremedi terus. Ada dari luar daerah ngerti bahasa Sasak? Saya sering bahasa Sasak. Ini lahir di Lombok. Oh, kok bisa ngerti bahasa Sasak? Ngerti. Nah, lahir di Lombok, suami dari Lombok, anak dari Lombok. Iya, diakhiri dengan penilaian. Penilaian yang di sini inilah penilaian hasil, penilaian akhir. Tapi didahului oleh penilaian yang paling penting adalah proses. Bukan bagaimana kita mendapatkan ikannya, tapi proses mendapatkannya itu yang lebih bagus, itu yang lebih nikmat. Loh, dengan mancing di teman kandung empat, karena prosesnya ya pokoknya antu atau ajin. Kan banyak yang begitu kan? Dan datang balik punya tengah-tengah. Itu analogi. Nah, dari sini akan melahirkan hasil dari tadi 3 penilaian tadi. Kalau bagus, lanjutkan. Kalau tidak bagus, mengapa tidak bagus? Nah, ini yang jarang kita lakukan. Kalau tidak bagus hasilnya, anak-anak kita yang kita salahkan. Ini yang kurang pandai. Ini padahal yang menyebabkan dia kurang pandai itu kita. Mau tanda sandok, tanda aja. Tahu kedua, kedua. Tapi bukan di sini Ustaz. Pak Dokter, bukan di sini. Di tempat lain. Pokoknya setamu menggugurkan kewajiban. Nah, itu yang disebut oleh Bapak tadi itu dalam sajak palsu itu. Ngajar lagu palsu. Pokoknya setamu. Yang bagus penangun kedua waktu dalam aja. Ini proses belajar. Kalau kurang bagus, mengapa tidak bagus? Apanya yang tidak bagus? Lalu yang tidak bagus kalau sudah kita temukan, di situ kita obati. Itu yang disebut dengan remedial. Dokter, simpanan penter dokter, ilmu penter.
Dia datang tuh, mau penter jak langsung telecok tunggil. Lalu menuang jadi bang sakit. Itu barang. Iya kan? Lama nanti tuh penter dia datang dia coba boit pada tetonjol. Enggak gitu. Lamun salah bahasa membara salah sih tersuntik. Salah Itu men sakit tiang. Terus sih penyakit tiang padahal otak pen. Tuh. Nah ini kalau sudah tahu penyebab ketidakberhasilan itu yang harus kita sentuh ulang di pembelajaran yang disebut dengan remedial teaching itu. Tapi jarang kita lakukan. Akhir semester lalu dia mau nikah KM remedial lebih parah padahal sing hair. Di media diberikan ujian ulang dengan soal yang sama. Wah, ndek itu anu malik mobil. Ndek tambah penang kanan. Dia mendek itu. Patah dia sama nikah KM. Palsu. Tindakan kita yang palsu. Lalu masih mending. Wah, lebih ngehe. Harapan di masa DB. Patah nilai. Sakit itu. Di merek. Di harap ini lain. Pemahaman kompetensi. Saya lanjut. Ini pengetahuan saja Bapak Ibu. Saya ganti slide-nya ya. Sampai di situ ini dulu tentang SKL KIKD. Tidak ada di jadwal ini. Setelah itu analisis materi. Analisis materi. Dalam rangka menyusun bahan dalam rangka penyusunan silabus. Ini materi dulu. Nah, tadi di analisis SLKD. Sekarang untuk menyusun silabusnya, kalian skip dulu menyusun silabus. Lagu bercerita doang, baik. Mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan ada di dunia bangsa semua. Mudah sampai ini. Karena biasanya mendengarkan itu paling membosankan. Lagu itu satu dengar hanya diton diri. Kok pasangan itu separah paham? Ya, biasa pernah mikir apa itu soal yang waktu dia guru jam terakhir doang untuk dulu. Indonesia. Ini wah dari awal. Lagu demen. Jelas paham mana? Paham mana? Oh, teduh. Mau teduh berarti paham. Berarti namanya paham. Ada yang bertanya, pos sulit di mana? Jelas paham jam terakhir. Coba abang. Nggih. Orang gede nanti yang menjawab paham di waktu. Kemudian ketua antar saya tahu jawab. Anggulit. Suruh lu dia tahu jawab. Dia paling demen kelihatan. Iya sih kalah-kalahan kan. Si gula males lah maksudnya separuh. Males pulang. Ada di Kalimantan. Pernah satu ini selingan. Saya dimarah oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Hari Senin itu pakaian korpri. Saya tinggal di dalam sekolah. Di dalam sekolah. SMT Pertanian Sakre itu luasnya 18 hektar. Di sana ada sekolahnya, di sana ada perumahan gurunya, di sana ada tempat praktiknya, ada gudang traktor, pump traktor yang besar-besar itu, hand traktor, ada hillernya, ada macam-macam di dalam. Saya rumahnya di dalam, karena saya tidak pakai korpri, begitu masuk, selesai apel, dibentak oleh kepala sekolah. Arang dengan salah, ditolong dalam jawab. Kenapa tidak seragam halil? Belum disetrika Pak. Padahal di depan popok. Si parah jandik kata suruh pulang sana ganti baju. Pilih julu dengan lo, nih tahun ini. Siapa? Oleh ganti baju. Datang dalam balik kan dalam si kaos. Yang berlawan tim. Dek itulah. Parah benar itu pas kira ngeliat lalu kelenting lawan dalam. Ya Allah. Di rontok-rontok. Para lemak belum lewit di batu.
Batur ngeromun. Ini pegawai yang sembiling. Tempe di semua tuh lah. Di mana HP nih? Tahun 99 sampai 2000 kan belum. Tinggal terus. Masih dijali ada, masih paling sekali di sini. Wah, kasih dia, diambil kah? Saya dulu, tapi kan akalnya tidak terlalu nakal, kan disuruh pulang. Saya hanya menaati pimpinan disuruh pulang, ganti baju, itu aja. Tidak balik. Gimana ya? Saya kan beralasan begitu, tapi tidak ditanya lagi. Ada doang. Guru bahasa Indonesia. Selasa, bisa pakai kopi lagi. Pakai kopi ya 2 hari. Kopi yang Itu Bapak Ibu, analisis materi pembelajaran. Kita ini keterkaitan KD, indikator, tujuan dan materi pelajaran. Bung Naon hari KD kan Bapak Ibu? Ya? Kompetensi dasar. Kompetensi Iya. dasar. Kompetensi? dasar. Para kakak dagel. Kompetensi dasar. Konsep. Materi pelajaran adalah bagian dari isi rumusan di KD. KD yang Bapak Ibu pegang sekarang itu mutlak berpasangan. Ya kan? Kalau 3.1 pasangannya 4.1. Itu menggambarkan KI 3 dan KI 4. Ya. Itu pasti. KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Nah, KI 3 yang jadi fokus kita selama ini kan. KI 4 untuk listen. Dan kemudian gawe. Anak mampu mempraktikkan bla 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 bla. Gue aja praktik. Ya. Di sekolah lain. Kemudian merupakan objek pengalaman belajar yang diinteraksikan di antara peserta didik dan lingkungannya untuk mencapai kemampuan dasar berupa perubahan perilaku sebagai hasil belajar peserta didik dan lingkungannya. Peserta didik dan materi pelajaran, peserta didik dengan alat praktiknya, peserta didik dan keterampilan mengoperasikan alat praktiknya, peserta didik dengan bagaimana menguji coba sesuatu itu dengan lingkungannya. Sehingga KD itu rumusannya 3.1, 4.1, 3.2, 4.2 dan seterusnya. Dari KD lahir IPK. Satu KD bisa dijabarkan, diturunkan menjadi 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya indikator pencapaian kompetensi. Siapa yang membuat indikator? Guru. Yang ditulis di silabus itu di kolom berikutnya kan IPK-nya. Guru yang menyusun. Semakin luas pengetahuan dan keterampilan guru tentang KD itu, makin luas indikator pencapaian kompetensinya. Sesungguhnya guru teruji di situ. Kamu sket KD jadi sket IPK aja, iya wae kemenangan guru itu. Di tahun sak lainnya, di tahun lain aja kan. Saya nggak tahu. Tapi lagi guru agama suruh ngajar komputer, dia nyambung kan? Akhir apa yang ada di KD itu yang diturunkan. Ambil ini sama KD, ini anak guru lain, Pak. Banyak yang begitu di SMK swasta. Pokok saya guru buka kompetensi keahlian tertentu, tapi tidak didukung oleh kompetensi guru. Itu. Indikator. Jadi satu rumusan KD itu bisa dijabarkan menjadi beberapa indikator. Indikator inilah yang akan menuntun kita untuk menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Satu indikator bisa menjadi 2 tujuan, 3 tujuan, minimal 1 tujuan. Indikator dengan tujuan hampir sama. Bunyinya di RPP ya dulu. Apa bedanya? Beda. Indikator kompetensi itu tidak lengkap susunannya. Tapi kalau tujuan pelajaran itu memenuhi A, B, C, D. Audience, behavior, kondisi dan degree. Itu yang membedakan. Oke. Nah,
disusun oleh guru, indikator disusun oleh guru, tujuan disusun oleh guru. Itu artinya kita sudah menyusun silabus, kan tinggal masukkan ke kolom-kolom itu. Tapi kan IPK-nya sudah ada di silabus Pak, karena copy paste. RPP saya juga sudah ada Pak, karena copy paste. RPP saya jadi sing copy paste. Karena banyak kan, tinggal download RPP sekarang ya. Tapi tidak terbaca. Artinya RPP itu hanya untuk memenuhi permintaan pengawas. Ada RPP? Ada RPP. Karena itu pertanyaannya ada RPP. Bukan RPP apapun, bukan searah, kan tidak salah jawaban itu. Kalau saya bertanya, ada RPP untuk pertemuan pembelajaran hari ini? Nah, bingung kan? Akhirnya Wana Japira dia ada RPP. Ada Pak, Sawana Japira jangan Malik pokok Zara sesuai. Deskripsi lanjut. Lingkup materi akuntansi dasar ini kejuruannya. Mapel akuntansi dasar. Akuntansi dasar ini sebenarnya bukan berbentuk mapel di C. Kan kurikulum SMK itu ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. C itu ada C1, C2, C3. Nah, inilah yang disebut mapel di sini. Siapa menyebutnya? Kita mempermudah saja. Ya. Dari mana kita tahu akuntansi dasar itu? Ada jenis profesi akuntansi, ada asumsi, ada sampai dan seterusnya. Dan dari redaksi yang ada di standar kompetensi lulusan dan KD-KD-nya. Kalau bukan guru akuntansi tidak bisa dijabarkan ke sini. Kalau bukan guru perhotelan tidak akan bisa menjabarkannya ke hal-hal yang kecil. Ya? Lingkup materi. Jadi yang lebih tahu adalah guru. Indikator pencapaian kompetensi sudah tadi. Rambu-rambu penyusunan perumusan indikator. Penanda perilaku pengetahuan. 1. Perilaku, perubahan sikap, baik pengetahuan, keterampilan. Mapel PABP, apa PABP? Pendidikan agama dan pendidikan PPKN. pendidikan Pancasila dan keluarga. Perlu merumuskan indikator Oh iya. untuk sikap seksual dan sikap sosial. Nah, Iya. yang 2 mapel itu yang menyentuh Sini, Pak. KI 1 dan KI 2. Yang 2 itu, kalau kita kan tidak nyentuh itu, tapi dikaitkan dengan sikap itu kita kaitkan, tapi tidak diajarkan. Sikap itu tidak diajarkan Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Apa yang dimaksud dengan disiplin? Lagu dewa 10 menit tidak datang, kan disiplin anak. Yang bukan disiplin adalah, tapi kalau saya datang 5 menit sebelum time saya datang, 5 menit setelah time saya pulang, itu namanya disiplin. Ya, bukan disiplin adalah Ustaz. Disiplin Allah jadi cekat. Oke? Disiplin adalah apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa adalah bla 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 bla. Puasa, Pengertian doang. tahu kan cekat baru tahun kening doang, bukan tahun kening doang, tapi bagaimana kita melakukan itu sikap perilaku. Rumusan indikator keterampilan sesuai dengan bentuk dan gradasi KD keterampilan. Tidak menutup kemungkinan perumusan indikator dimulai dari serendah-rendahnya C2 sampai setara dengan KD hasil analisis. Untuk tingkat SMA SMK paling tidak kita C4, 5, 6. Tapi tidak menutup kemungkinan kita sentuh sesekali C2, C3 karena kebutuhan kita. Karena ada perilaku bersyarat. Kita tidak boleh ini sebelum anak menguasai ini. Ada KD-KD bersyarat itu ya. Lalu memaksa. Dia menolak, di mana sebelum dia tahu, lanjutkan. Padu, 6 tahun, 5 tahun, senang. Sehingga di SD itu jangan heran. Kelas 4, 5 ada dia bisa baca.
Anda tidak bisa baca. Yang jadi korban guru berikutnya. Petah, pendak aja ini. Salah memori lelah. Ya tamat lemat. Dia nak pertama atau enggak? Ya terpaksa yang pertama. Ngelanjut tak SMP ke Pokrok. Banyak yang begitu. Iya. Ada siswa saya SMK. Dia tahu suruh tulis saran masih dengan sekian huruf tentang SMK. Pilih SMK masih saya nggak sebut murid baru buka terpaksa entah ya guys kurang murid. Muhammad Rai. Dia buat yang lain. Mau lulus lalu kejelang tersinggung karena ini cuma ditahu yang butuh ada segede menyengar. Telur pokok sampai ditamu. Ini sekolah ini. Kita yang salah ya. Lagu andi tang di anu nenek nikah. Ada yang nangkap petah yang baik. Kedua-dua ini. Dik minum aja dia. Oke. Langkah meneruskan PK tidak perlu karena kita akan melihat bagaimana menyusun silabus. Setelah analisis model pembelajaran yang ketiga. Belum menyusun rumusan ya. Lagu yang nyebut bareng sama penter, tidak banyak baik moncer. Ini mau cekap semua. Di tahun kedua. Para murid. Analisis penerapan model pelajaran. Setelah kita tahu adik-adik jabarkan materi, kita berbicara model. K13 itu baru disentuh model pembelajaran. Baru disentuh model-model pelajaran. Ndek tertulis doang. Tertulis doang belum tentu untuk gawe. Apalagi nanti tertulis. Lagu pokok toh tulis dulu sila. Masuk merasa berdosa di gawe. Karena apa yang kita tulis itu janji kita untuk kita laksanakan. Itu yang disebut dengan perencanaan kan? Ya. Tadi analisis materi IPK tujuan. Analisis model. Analisis model. Baru kita ke silabus nanti analisis penilaian dasar. Analisis model pembelajaran. Bapak Ibu pernah mendengar kata metode? Ya? Pernah mendengar kata metode? Pernah. Dalam menciptakan pelajaran menggunakan metode? Bebas. Gitu. Menggunakan metode kan? Bapak Ibu sering menggunakan teknik. Si mana kasih kita 15 tahun? Kok jadi dulu sengenua? Kok sekutuan dulu ada yang ngandel. Biasa menit ketuan yang ngandel. Apalagi komputer laptop beli-beli. Ya macil tuh di lah mungkin lah. Nanti apa yang bikin lain? Ini kok kita nih rawat sekali betul. Otak jilbab masih nih. Konsep pembelajaran. Pembelajaran proses interaksi antar peserta didik. Nah, pembelajaran yang kita lakukan sering salah kaprah. Pembelajaran itu interaksi guru dan murid. Kenaan sih. Tapi yang utama adalah antar peserta didik. Peserta didik satu dengan yang lain. Mengapa bisa terjadi? Karena terjadinya interaksi antara peserta didik dan pendidik. Karena terjadi antara umpama guru dengan murid, terjadi pula antara murid dengan murid. Lagu enggak tentang terjadi interaksi murid dengan murid, pansa ulangan, ciru, menuang. Pernah begitu Bapak Ibu? Sering. Waktu kuliah lain dia pakai kiri kanan. Nek, lagu buku buka. Sepani baik. Di depan menuang. Rajin ini empung nulis. Murid. Niki terjadi
komunikasi, interaksi antar peserta didik dan pendidik, serta antara peserta didik dengan sumber belajar lainnya. Itu yang utama. Murid dengan murid, murid dengan guru, murid dengan lingkungannya. Lingkungannya apa? Apa yang sedang dipelajari? Saya sedang mencari tahu bagaimana cara membuat Google Classroom. Murid membuka laptop, masuk Google Drive, lalu dan seterusnya. Itu kan interaksi murid dengan lingkungannya, yaitu media pembelajaran. Bisa pembelajaran itu terjadi? Saya mengajarkan bagaimana cara membuat Google Classroom. Bercerita dulu murid dinaruh laptop sekali-sekali. Dia tahu. Baru Muharram si Wansapa, tidak tahu. Karena tidak ada media yang bisa mendukung ketercapaian itu. Ini yang terjadi di banyak SMK swasta. Pokoknya buka kalian. Aku kompetensi kalian penerbangan. Swasta bang nih buka penerbangan. Negeri ada penerbangan di rumahnya? Nah, swasta ada satu. Ya, karena tamat tuh yang tangan kabel, taman tuh. Dah hebat kamu, nih pak, nggak narak ini. Aku tajam, teduh. Aku tajam. PPKN sih cerita. Maaf guru PKN, kenapa kan? Ada pelajarannya kan? Lalu nggak cinta, kita naran letek kedip. Konsep pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian pembelajaran. Ini konsep. Semuanya konsep dan maka kita refleksi Bapak Ibu. Pendidikan dan kejuruan, ini teori semuanya. Udah lengkap-lengkap, cekat. Ini tadi penerapan model. Berikutnya penyusunan silabus ya. Nah, kita mulai dari materi penyusunan silabus yang dijadwal. Bapak Ibu, ada yang bawa silabus? Ada yang bawa silabus? Ada di laptop. Ada di laptop. Mungkin ada. Ada buku nilai? Ada di laptop. Ada di laptop. Senang aja di laptop. Dirang dulu ya? Dirang dulu tuh dirang ibu. Enggak ibu bawa. RPP ibu ada. Makanya jawaban saya enggak ada atau tidak. Tidak ada opsi. Adakah RPP? Dirang dulu enggak ada. Ada atau tidak? Pilihan. Kalau ada mana? Dirang dulu. Baru. Ya. Penyusunan silabus. Sering Bapak Ibu dengar kata silabus? Ya? Kalau bahasa Bima silabu ya? Ada S-nya? Ibu Bima mana bapaknya? Pak? Kelampa. Sila. Sila berapa? Mau sila. Iya. Di rumah itu ada desa paling kecil di dunia itu, desa Semeli. Namanya Semeli. Semeli. Iya. Semeli. Tapi luas. Iya. Semeli. Proses pembuangan dokumen kurikulum nasional. Sahabat didik. Baik. Kesiapan spektrum keahlian struktur kurikulum KIKD. Spektrum keahlian itu menggambarkan atau jabaran dari kompetensi keahlian yang ada di SMK. Yang jumlahnya kalau tidak salah 142 kompetensi keahlian. Jurusannya ada. Kita akan memilih 1, 2, 3 kakak di antara 142 mana yang cocok untuk kita. Di sini agak susah yang milih ya. Agak susah kan? Pilih. Apa yang disenangi anak itu susah. Ya, agak susah. Mengapa? Bukan di sini maksudnya di tempat ini loh. Khususnya di NTB, karena DUDI yang memerlukan kompetensi itu
kurang. Sehingga kompetensi yang kaitannya dengan kesehatan ditutup. Iya. Yang Kesehatan negeri, kesehatan. kalau swasta biarkan aja buka. Yang negeri ditutup. Tamatanya bagus-bagus Pak, iya. Tapi nggak tahu kan. Tapi kan menciptakan pengangguran. Iya. Nggak ada diterima. Orang D3 kesehatan aja banyak yang nganggur, apalagi tamat SMK. Disuruh suntik paha, yang disuntik yang lain. Kenapa? Karena tidak sesuai kompetensinya. Hah? Sambil menggigil intinya. Dari spektrum diturunkan struktur kurikulum. Di sekolah sudah punya struktur. Struktur kurikulum itu tidak hanya berbicara, ada di buku 1. Tidak hanya berbicara mapel, tapi muatannya berapa jam dalam 3 tahun. Itu yang dijabarkan Bapak Ibu. Kemudian KIKD. Ini menjadi dasar dalam rangka menyusun kerangka dasar kurikulum, sehingga melahirkan struktur kurikulum di sekolah. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, kita sering copy paste sehingga tidak tahu langkah kerjanya seperti apa. Termasuk sekolah-sekolah yang agak besar juga begitu. Karena ini menghabiskan banyak waktu untuk menelaah. Apalagi kalau mitra kita menyusun ini tidak ada, harus disusun bersama mitra. Siapa mitra kita? Dunia usaha, dunia industri, instansi terkait kaitannya dengan kompetensi yang kita buka. Sebab yang tahu keahlian itu adalah yang membutuhkan kompetensi itu. Sehingga kita mengajarkan kompetensi A karena di dunia usaha itu kompetensi A yang dibutuhkan. Sehingga begitu anak tamat, A siap menerima. Itulah yang disebut dengan sistem ganda di SMK. Sistem ganda, mengapa ganda? Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan ujian itu tetap membutuhkan mitra. Tapi PPDB jarang sekolah yang mengundang DUDI, padahal itu mitranya. Pembelajaran jarang yang mengundang DUDI, tapi hanya mengirim peserta didik ke DUDI, sehingga pincang. Kadang-kadang apa yang dikerjakan di sana tidak sesuai dengan harapan kita, karena kita tidak pernah menyamakan persepsi tentang kompetensi itu. Begitu uji kompetensi baru dimanfaatkan. Itu Bapak Ibu. Nah, dari struktur ini sekolah akan menyusun yang disebut dengan kurikulum buku 1, silabus buku 2, perlengkapan pembelajaran administrasi pelajaran buku 3. Yang di dalam administrasi itu terdapat RPP. Karena administrasi guru kan banyak, mulai dari prota, promes, ada itu kan? Ada analisis KKM namanya sekarang ya? KKB, kriteria ketuntasan belajar minimal, KKBM. KKM silakan apapun namanya. Itu ada di dalam buku 3 itu. Dan semuanya disusun oleh sekolah. Silabus disusun oleh sekolah, kurikulum disusun oleh sekolah, silabus oleh sekolah, buku 3-nya oleh masing-masing guru. Bapak Ibu, sehingga lahirlah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Silabus, rencana pelajaran suatu mata pelajaran yang merupakan penjabaran KI dan KD ke dalam IPK. Kemudian dari IPK ke materi pokok, dari materi pokok kegiatan pelajaran, dari pembelajaran, dari penilaian. Itu yang matrikulasi kolom-kolom itu, yang Bapak Ibu sudah hafal itu, kolom-kolomnya. Ya. Dan itu wajib hukumnya kita punya. Mengapa? Karena itu pedoman kita untuk menciptakan pembelajaran dalam kelas. Ada yang mengajar di kelas tanpa ada silabus? Ada Bapak Ibu?
Ini Bani Jawa. Duit, duit doang. Udah doang? Sentoh ini jawab, yang ini juga. Bukan anak pendek, bener dia. Udah doang. Udah doang. Nggak tahu nih Pak. Ya? Udah basah. Oh, Udah di lagu. Aduh, Bikin bapak. Iya, dia kalau nanti lagu rock ya. Mungkin lagu rock. Lagu rock. Ini teman kita yang lagu rock. Mundi berrock yang di depan. Pemilikan silabus. Ya. Manfaatnya acuan penyusunan RPP. Bapak Ibu punya RPP semuanya? Punya. Bapak Ibu susun sendiri RPP-nya? Enggak. Ada pasti. Iya, bagus. Perbaiki. Adaptasi. Berarti tidak nyusun sendiri. Sama siapa nyusun? Saya tidak tahu temannya Pak. Karena ngopi kan tidak tahu. Mau Google? Ya. Tidak apa-apa daripada kalian berdua. Manfaat silabus di samping untuk acuan penyusunan RPP, untuk acuan pengelolaan media dan sumber belajar, acuan pengembangan sistem penilaian, gambaran umum program dan target yang akan dicapai, dokumen tertulis sebagai akuntabilitas suatu program belajar. Ini fungsi pemanfaat silabus. Jadi kebanyakan kita membawa silabus, membawa RPP untuk kebutuhan pemeriksaan kepala sekolah dan pengawas. Lu di mana ini? Stas. Ini bukan suara, bagus angin. Apalagi akreditasi. Apalagi akreditasi sampai arah jari arah. Ya. Pecah. Dia menodal lu asesor di mana terjebak konsol lenyap. Telan baru arah-arah. Lagu ini kempen ya. Bukan syarat sih. Prinsip pengembangan silabus ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, harus semuanya harus terpenuhi. Ini adalah prinsip. Komponen silabus, coba cek yang punya silabus di laptop, termasuk laptop Acer yang besar-besar itu. Ya. Oh, ini Asus. Asus. Ini Asus itu Acer. Ya. Ada identitas silabus? Mana identitasnya? Sekolah. Mata pelajaran. Tapi bukan sekolah punya biasanya. Satuan pendidikan, mata pelajaran, program kalian. Nah, itu identitas. Kompetensi inti tinggal copy paste. Kolom KI copy paste. Kolom KD copy paste. Apa yang di copy paste? KD-nya. Indikator pencapaian kompetensi copy paste? Nah, diturunkan dari KD. Ini yang repot. Ada cara-cara menurunkan supaya tidak tinggal biasa gitu mau teraba-raba. Kira-kira aku bisa cocok di ini. Kira-kira Malik. Masa kira-kira kena? Ya. Semakin banyak yang susun makin bagus. Artinya kalau di sini ada 2-3 orang guru PA, B, BP kerjasama. Ada 2-3 orang guru bahasa Indonesia kerjasama. Ini susun ini, KD ini susun ini. Setelah selesai, silahkan dikoreksi, tambah sulam. Makin banyak yang susun, makin bagus. Sebab ada yang koreksi. Lama pelingin nyusun, pelingin koreksi, dia tidak salah. Ini tidak salah, pelingin susun. Kena dua-dua. Begitu dilihat orang lain, ini tuh kurang. Dia sih salah, lalu aja lagi ini kurang. Tapi ini tuh lebih coret. Ini tiket coret supaya tahu ini yang diganti. Satu kali ganti dengan yang lain. Cara koreksi Bapak Ibu termasuk ulangan anak-anak. Koreksi itu digaris sekali. Mana yang salah, lalu perbaikannya ada. Kalau mau periksa tanda tangan doang, tuh dia tanda salah, enggak. Kalau tanda betul mau balik, tanda betul mau sifat betul salah dia tahu. Kan klinik itu daerah Tiang, bukan gitu.
Tapi begitu kita coret, lalu kita perbaiki, anak itu tahu kesalahannya apa, bagaimana yang benar. Ini masih mending, tangan. Udah aku pulang, lihat mana nilai. Kemudian periksa, menjikat jengkak. Bisa salah tulisan, salah nilai. Bisa beli jawaban, di masalah, beli nilai. Batur tiang, guru bahasa. KD, indikator, materi pokok juga diturunkan. Kegiatan pelajaran ya, alokasi waktu. Ini langkah penyusunan silabus tadi. Dari KD, KIKD, IPK, analisis kedalaman dan keluasan. Nah, mengapa harus analisis kedalaman dan keluasan materi? Ini untuk menentukan materi pokoknya. Sehingga tadi saya katakan materi pokoknya bergantung akan menjadi banyak, tidak tergantung hasil analisis kita. Sehingga jangan menyuruh orang yang bukan ahlinya menyusun ini, bukan kualifikasinya, ya. Nah inilah silabus. Ini tadi KD, IPK, materi pokok, alokasi waktu. Semua yang ada di kolom ini kan Bapak Ibu sudah punya. Tapi dari mana datangnya yang ini Bapak Ibu kan belum pernah nyusun, sehingga bingung. Gitu ya? Nah, nanti tagihannya bukan ini. Tapi Pak Kepala Sekolah menyampaikan tagihan dari workshop ini, BIMTEK ini adalah RPP dan modul. Saya nanti akan minta satu RPP yang Bapak Ibu buat. Satu yang sudah Bapak Ibu print satu lembar, RPP satu lembar aja nanti. Tanda tangan, menteri kepala sekolah, saya minta satu. Hingga print Bapak Ibu tangkap 2 atau 3. Untuk saya satu. Dan modul untuk saya satu. Oke? Masing-masing print lagi. Nanti yang sederhana semuanya. Bisa saja modulnya 1 lembar, 2 lembar. Enggak bisa tidak 3 hari. Sehari kemudian besok bisa jadi, nanti malam rapel jadi 3 hari. Walaupun jadwalnya 3 hari. Itu memenuhi sertifikat aja 3 hari. 32 jam stasiun. Sesuaikan untuk PDR tahap 2 niki kan jumlah modulnya berapa? Isi Ya, modulnya. tapi yang saya minta 1 bukan jumlahnya. Saya minta 1 sebagai bukti bahwa Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan. Ini silabus. Enggak, itu catat nomor HP-nya tadi. Format yang tadi. Nomor HP-nya tadi. Nanti saya kasih. Ada komentar mengenai silabus? Kita tanya jawab aja. Yang Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ibu siapa? Nama Tiang Sri Astuti, Sri Astuti. mengajar mata pelajaran kimia. Mengajarkan mata pelajaran. Iya. Bukan mengajar mata pelajaran. Iya. Di sini Tiang kan istilahnya pemula di SMK. Nggih, pemula. Kemarin kan mengajarnya di SMA Negeri 2 Peregerata ya, langsung pelimpahan ke SMK. Tapi mata pelajarannya sama. Mata pelajarannya sama. Kalau di SMA kan kimianya tinggi dari kelas 10 sampai kelas 12 ada nih Pak ya. Nah, kalau di SMK yang ada itu kami itu mengajarkan mata pelajaran adaptif lah istilahnya, yang C2 ya, dasar bidang keahlian, maksudnya yang ada di kelas 10 saja. Nah, di sini jujur Tiang masih bingung karena memang peralihan dari SMA ke SMK otomatis kan muatan kurikulumnya sangat jauh berbeda. Di sini baru kami dengar ada namanya mata pelajaran produktif lah, itu yang benar-benar menjadi ciri khas dari masing-masing kompetensi keahlian ini. Nah, di sini yang Tiang bingungkan karena benar-benar pemula untuk standar kelulusan pelajaran dasar bidang keahlian atau adaptif ini apakah bidang keahlian itu yang produktif itu ya?
Iya kan, kalau yang perhatikan di struktur kurikulum ada yang C1, ada yang C2 sama C3. Nah, kimia niki untuk kelas 10 masing-masing kompetensi keahlian niki dimasuk di C2 dan hanya ada di kelas 10 diajarkannya. Berarti kalau dia untuk SKL-nya niki yang masih yang bingung kan kalau SMA kan dari kelas 10 sampai kelas 12-nya ada niki. Nah, niki yang masih yang bingung untuk SKL mata pelajaran dasar bidang keahlian yang masuk C2 niki. Terima kasih. Pernah baca SKL-nya? Nah, itu yang Belum. nggih. Karena belum berkenalan. Iya, belum perkenalan masih. Tapi heran, belum berkenalan kok berani nikah ya. Kenalan dulu, setelah kenal baru terjadi komunikasi, baru dieksekusi. Ini eksekusi dulu baru berkenalan. Ya. Makanya harus dari awal. Jadi pengenalan itu dari awal. Dan justru lebih gampang Ibu. Kimianya SMK lebih gampang materi-materinya daripada SMA. Karena dia terapan. Iya. Sifatnya terapannya sesuai dengan kakak yang diemban di sekolah itu. Beda-beda. Kimianya di jurusan apa? Perhotelan. Perhotelan. Perhotelan, oh bukan. Di TBSM materinya itu berbeda dengan di kehutanan. Padahal sama-sama kimia, kan? Padahal sama-sama kimia. Iya. Gitu. Karena menerapkannya ke Gitu. arah yang berbeda. Sama-sama kimia, tapi kok beda? Beda-beda Padahal materinya. lingkungannya kimia. Kan? Benar. Iya. Sesungguhnya tidak bingung, hanya bingung bagaimana bentuk SKL-nya. SKL itu sesungguhnya payung yang menaungi KD. KD-nya udah baca? Udah. Kalau udah baca KD, karena KD itu breakdown dari SKL itu. Siapa yang membreakdown? Dari pusat. SKL, KD, KI, KD itu pusat. IPK, pembelajaran itu yang di bawah pusat, Bapak Ibu. Kita yang kerjakan di sini. Yang Bapak Ibu kerjakan itu kan IPK, tujuan pembelajaran. Itu ya. Dari mana dapatnya? Yang dikirim dari pusat itu berdasarkan KI, KD, SKL. Walaupun tidak tahu SKL, tidak apa-apa lah. Asal Bapak Ibu sudah kenal KI, KD-nya. Ya. Itu ya. Dalam global kok bahasanya, umum bahasanya SKL. Bisa diterangkan kemana-mana, tapi kan sudah dibatasi oleh KD, sehingga Bapak Ibu tidak perlu membatasi diri lagi. KD yang berbicara, gitu ya? Iya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bingung membayangkan sesuatu yang tidak pernah dibaca. Ya. Nanti ada di permen berapa? Saya lupa ada. Nanti saya kirimkan kalau yang punya. Ya. Nanti kita. Iya, buatkan ya. WA grup bisa. Nanti saya kalau bisa tanya jawab lewat situ. Ya, grup rumah saya tanya Pak. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya diam aja, pura-pura tidak baca. Daripada salah jawab. Itu Pak, Ibu Guru. Ada lagi yang lain? Nah ini yang saya katakan, satu KD ini kebetulan 2 indikatornya. Bisa 3, bisa 4, bisa. Asal jangan keluar dari KD. KD pengetahuan, KD keterampilan dan seterusnya. Kegiatan pelajarannya ini yang tertuang di silabus. Nilainya, sumber belajarnya apa. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Ayo, silakan Pak. Siapa Pak? Pak Andre siapa? Oh, bukan Andre Tolani. Guru apa Pak Andre? Oh, silakan Pak Andre. Ini yang makasih yang ditanyakan untuk IPK ini maksimalnya berapa? Tidak terbatas. Asal jangan keluar dari KD. Karena IPK ini penjabaran dari KD.
misalnya kita melihat kondisi siswa Pak Gin, backgroundnya mungkin agak kurang gitu bahasa Inggris, mungkin dari SMP atau MTS-nya kurang begitu bagus lah. Bisa kita tambahkan yang misalnya sifatnya yang mungkin kalau di yang paste itu mungkin terlalu sulit, kita tambahin sendiri boleh. Kalau kopi paste terlalu sulit ditambahkan, tambah sulit dong. Enggak, maksudnya Karena tambah banyak. maksudnya yang dikurangi yang agak sulitnya. Oh, bukan ditambahkan jadinya. Diganti. Iya, maksudnya. Diganti. Bisa sesuai dengan kondisi, tapi jangan keluar dari kompetensi yang ada di KD. Hanya mempermudah. Nah, dipermudah. Intinya sama, tapi mempermudah strukturnya, mempermudah medianya, mempermudah pola pembelajaran dan seterusnya. Boleh, tapi jangan keluar dari KD itu. Ya. Tapi kalau yang sudah ada saja, kompas saja sulit lalu ditambah, tambah sulit dia. Enggak, maksudnya ditambah untuk yang mendukung yang sulit dikit ya. Ditambah atau yang sulit tidak diajarkan ya, makanya diganti kan. Maksudnya kan yang saya sudah ada kita tambahkan untuk sebagai prasyarat untuk yang Dimodifikasi lah. Boleh, silakan. Silakan. Syukur saya tahu baca, nanti masa salah muni. Belajar. Do you understand? Yes, I stand under you. Bukan sak benar-benar, Pak. Lala, I stand under you. Saya kira itu Pak Andre Taulani. Ada yang lain? Di belakang laptop. Silakan. Di belakang komputer. Komputer itu ya? Nggih, Oh, saya kira laptop. komputer bil apa namanya? Ya sudah. Pokoknya di belakang yang putih. Iya. Kirimin saya lewat Telegram. Ada? Udah paham tadi silabus? Enggak, besok kan saya Tapi kasih Bapak tahu Ibu sesuai. tidak disuruh menyusun silabus ya? Enggak, modul. Supaya paham silabus itu datanya dari mana. Aja. Karena yang diajarkan bahan ajar itu modul dan RPP. Ini belum kita sentuh ini. Udah ya? Ngandul. Berembel urin. Sila. Iya, segera pakai masker atau menentang jen masker. Ada yang ditetan tedem gendang. Sedikit mata Silakan. kalau begini. Tidak ada? Nggih, lanjut. Kita lanjut. Apa materi berikutnya? RPP. RPP. Penyusunan silabus. RPP Merdeka Belajar. RPP Merdeka Belajar. Penyusunan RPP kurikulum 12 berdasarkan SE 14 tahun Paman ada 2015. simpan di laptopnya enggak? Apa? Nah, Bapak Ibu, Ada kayaknya. RPP itu apa sih? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan. Pembelajaran. Banyak Bapak Ibu yang tidak suka RPP. Kalau saya ada. Kalau RP suka ya? Kopi aja. Bluetooth disconnected. Ini. Pakai Bluetooth. Oh, pakai Bluetooth. Mana dia? Bluetooth siapa? Ini Oh, iya. Isu RPP. Mengapa RPP disederhanakan? Pernah dengar RPP yang disederhanakan jadi selembar? Pernah. Nah, Ini idealnya itu. Namun beli tulisan aja baru lembar jadi. Ya kocek-kocek. Setengah lembar jadi. Tapi lagi dia tulis di dalam lembar. Paling hebat. Nah, isu itu memang ada. RPP yang disederhanakan ada. Saya kan Sebenarnya bukan disederhanakan. buat nilai kemarin bawa pulang. Kirim apa ya? Hanya beberapa yang dihilangkan, yang dirasa kurang perlu. Menurut yang menyederhanakannya. Perkara Bapak Ibu tidak suka dihilangkan, tetap aja yang banyak. Silakan kalau itu yang disenangi.
Toh kita akan bekerja sesuai dengan kesenangan kita. Kamu di depan kurang makan begitu, bingung kelihatannya Bu. Kalau nggak suka ngapain? Iya, kalau tidak suka yang pendek-pendek, yang panjang itu aja. Lembarannya yang banyak itu. Tuh. Senang, mana pilih? Pilih yang mana? Ya? Yang simpel. Lembar. Pendek apa ya? Pendek. Anu lembarannya. Aneh. Terunan lo kelelek. Iya. Satu lembar cukup. Sekali pertemuan cukup. 3 kali pertemuan. Langsung. Ya? Kalau uang nggak cukup. Kalau uang nggak cukup selembar. Iya. Oh, nggak cukup. Ternyata mata duitan juga. Harus. Kalau istri saya enggak mata duitan, mata ATM. Tapi ATM isinya duit kan? Oh itu ya, Gitu. pintar juga ya. Kemudian apa prinsip utama yang utama pengembangan RPP? Bagaimana bentuk format RPP yang baru dan seterusnya? Ini isu-isu ini yang akan kita coba telaah nanti. Ya, Bapak Ibu, konsep dan regulasi. Elemen perubahan mulai dari 4 elemen perubahan itu ada di 4 standar ini ya, ada di 4 standar ini: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar nilai. Ya. Pada awalnya Permendikbud 54 tahun 2012 diperbarui menjadi 20 2016. Nanti kita lihat isinya. Untuk isi 21 2016 yang terakhir itu berangkat dari 64 2013 menjadi 59 2015 dan terakhir jadi yang ini yang terakhir. Kalau proses surat edaran ini yang pertama 103, kemudian 22, yang terakhir surat edaran bentuknya. Bukan berarti surat edaran ini menggugurkan Permendikbud, enggak ya. Sehingga ini yang terakhir yang berubah. Kalaupun Bapak Ibu membuat RPP berdasarkan Permendikbud 22 tahun 2016, silakan, tidak ada yang larang. Ya. Tapi banyak halamannya, tidak apa-apa kalau itu Bapak Ibu senang. Ya. Karena itu yang sudah ada, bagus, tidak apa-apa. Tapi harus paham juga yang selembar itu seperti apa. Walaupun Bapak Ibu buat, tapi nanti akan Bapak Ibu praktikkan. Itu yang saya minta tadi di awal. Punya Bapak Ibu selembar, berikan untuk saya selembar. Saya ingin bandingkan dengan sekolah yang sudah. Oke. Kemudian standar penilaian juga seperti itu, mulai 13, 14, 15, yang terakhir 23 tahun 2016. Ini beberapa elemen yang mengalami perubahan. Perubahan paradigma pembelajaran. Dari pembelajaran menjadi pembelajaran, diberitahu menjadi mencari tahu. Tadi kalau Bapak Ibu mengajar itu kan memberitahu ya. Menjadi anak-anak yang belajar, anak yang mencari tahu. Lagu ieu ning konek di wah ngajahannya kepeneng di merasa ngajahan ida Ustaz. Cerita para elit yang dari awal sampai akhir kan bercerita nih. Lagu minta kesuruh sana sampai minta dulu. Bukan suruh pegawai malah silin. Langsung tamu kerjakan nih. Silin paling dia silin dia julung lagu ngerokok. Mungkin paling malas suruh pegawai nih silakan. Malas suruh pegawai. Lagu kanan kita demen. Apalagi nanti beliin si guru. Cuman pegawai. Anak-anak kita akan mengarang bebas. Guru main pingpong tuh. Guru bahasa Indonesia seperti ini dia guru bahasa Inggris. Bukan guru bahasa. Suruh ngarang bebas. Makan terkumpulan, dia periksa. Guru ngilu ngarang. Kok saya dapat 8? Bapak masih ngarang. Ngarang nilainya. Pada-pada. Dari pembelajaran